Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Nur Saprwadi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Saya harap teman-teman bisa beraktivitas kembali dan semoga penyakit yang teman-teman alami seperti gangguan cemas dan gangguan lambung segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu insya Allah. Nah, di kesempatan kali ini saya sharing kepada teman-teman terkait dengan cara mengobati GERD dan gangguan cemas. Di sini saya bukan seorang dokter, bukan ahli kesehatan, tapi di sini saya berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami dan saya rasakan, dan bagaimana cara saya sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung. Karena teman-teman, saya di sini adalah orang yang pernah terkena gangguan lambung dan gangguan cemas cukup parah. Kurang lebih 2 tahun saya mengalami yang namanya anxiety dan psikosomatis. Teman-teman, apa yang teman-teman rasakan saat ini pernah saya rasakan, sehingga saya itu bisa berbagi kepada teman-teman. Tentu sekali untuk teman-teman yang masih berjuang, yang masih berusaha, yang teman-teman harus yakini adalah teman-teman pasti bisa sembuh dan tetap semangat. Jangan teman-teman putus asa. Nah, di antara mentor-mentor yang lain di YouTube yang teman-teman dengar tidak jauh berbeda, sebenarnya sama saja apa yang dijelaskan, tapi teman-teman yang perlu diketahui adalah bagaimana teman-teman itu bisa mengatasi kecemasan, bagaimana teman-teman itu bisa mengatasi anxiety disorder yang teman-teman rasakan setiap hari, kecemasan yang berlebih, karena sejatinya asam lambung itu mengikuti. Ketika teman-teman merasa cemas, merasa panik, tentu sekali asam lambung itu akan memproduksi asam lambung secara berlebihan sehingga bisa mengakibatkan dada teman-teman itu rasanya terbakar, tenggorokan mencekik, terus mulut rasanya asam, dan masih banyak sensasi yang ditimbulkan oleh gangguan cemas itu sendiri. Tapi kadang asam lambung bisa mengakibatkan teman-teman itu cemas. Ketika asam lambung teman-teman naik, tentu sekali teman-teman itu cemas, panik, khawatir, dan banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri teman-teman. Nah, di sini saya berbagi kepada teman-teman cara mengobati GERD dan anxiety secara sederhana, secara simple. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan mudah-mudahan di video kali ini bisa menjadi jalan kesembuhan teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman sudah berobat ke Malaysia, ke Singapura, tapi belum juga ada perubahan. Sudah mengonsumsi obat mahal, sudah membeli obat dengan harga ratusan ribu bahkan jutaan, sudah mencari di internet terkait dengan bagaimana cara mengatasi gangguan lambung dan gangguan cemas, sehingga teman-teman itu membeli obat, tapi belum juga ada kesembuhan, belum juga ada hasil. Nah, jadi teman-teman yang perlu diketahui adalah ilmu teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun teman-teman meminum obat ini resep dokter dikasih, tapi teman-teman tidak tahu apa yang harus teman-teman lakukan dan bagaimana cara mengatasinya. Karena penyakit ini adalah penyakit yang berbeda dengan penyakit yang lain, karena kita di sini adalah fokus terhadap gangguan cemas pikiran kita. Nah, ini yang perlu teman-teman kenali, apa saja yang teman-teman rasakan, sehingga ketika teman-teman sudah tahu ilmunya, apa yang teman-teman rasakan, misal ini pantangan terus dijaga, ini yang menjadi pantangan orang yang terkena gangguan lambung dan gangguan cemas, tentu sekali teman-teman itu stop, jangan makan itu. Nah, seperti itulah ilmu yang teman-teman itu harus pelajari. Ketika teman-teman berada sendirian, terus teman-teman panik, jangan sendiri. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman merasa takut naik motor, teman-teman coba latih. Nah, ilmu seperti itulah yang harus teman-teman gali, yang teman-teman harus pelajari.
Karena dengan kita sudah tahu ilmunya apa yang kita harus lakukan, tentu sekali asam lambung dan gangguan cemas ini cepat sekali kita atasi. Kita tidak boleh angkat beban, angkat yang berat, pola hidup yang harus dijaga. Nah, pola makan yang harus dijaga dan pola pikir yang harus diperbaiki. Nah, ini yang akan menjadi ilmu teman-teman untuk bisa mengatasi yang namanya gangguan cemas dan gangguan lambung. Tidak cukup kita hanya mengonsumsi obat, tidak cukup kita hanya berkunjung ke dokter terus kita sembuh. Tapi bagaimana teman-teman itu bisa meyakini diri teman-teman, harus bisa kuatkan mental teman-teman, karena di sini yang perlu teman-teman perhatikan yaitu adalah mental teman-teman. Ketika teman-teman mental teman-teman itu kuat, maka teman-teman itu akan cepat sembuh. Tapi ketika teman-teman itu lemah, ketika teman-teman mendengar ada orang yang sakit atau berkata buruk terhadap diri teman-teman, itu yang menyebabkan Anda itu merasa panik, merasa cemas, tidak percaya diri. Nah, itu yang akan memperparah keadaan. Tapi ketika teman-teman menikmati, walaupun orang berkata kepada Anda itu kelihatan kurus, Anda itu kelihatan pucat, terus teman-teman itu baper, terus itu yang menjadi pikiran setiap saat, maka itu tidak akan merubah ke arah yang lebih baik. Tentu sekali kecemasan itu akan sering sekali muncul. Pikiran-pikiran negatif itu akan selalu ada pada diri teman-teman ketika teman-teman tidak tahu ilmunya. Nah, tapi ketika teman-teman konsisten terapkan disiplin menjaga pola makan, disiplin menjaga gaya hidup. Ulangi, disiplin menjaga pola hidup, di mana teman-teman itu harus tidur tepat waktu, jangan begadang. Terus olahraga. Nah, ini yang teman-teman harus lakukan. Nah, sama halnya ketika teman-teman itu menjaga pola makan teman-teman. Ketika di pagi hari sarapan itu harus teman-teman tepat waktu. Misal maksimal jam 7. Teman-teman itu harus sarapan. Nah, terus untuk makan siang teman-teman itu usahakan jam 11 sampai jam 12. Nah, ini yang harus teman-teman jaga. Dan makan sore itu jam 5 sampai jam 6. Nah, ini yang harus teman-teman terapkan. Jangan sekali-kali teman-teman sepelekan hal-hal sederhana, tapi itu yang sejatinya dapat menyembuhkan dari gangguan cemas dan gangguan lambung. Nah, cukup sederhana, tapi ketika teman-teman konsisten, komitmen cukup 1 bulan, teman-teman itu akan bisa merasakan efeknya yang sangat luar biasa. Walaupun teman-teman sudah membeli obat mahal, ini pengalaman saya ketika awal saya terkena yang namanya gangguan lambung ini teman-teman. Setiap hari saya itu searching di Google terkait dengan apa yang menjadi obat orang terkena gangguan lambung. Saya belum terpikirkan apakah yang saya rasakan itu adalah memiliki kecemasan. Belum pernah saya fokus terhadap lambung saya, karena saya tidak tahu apa yang saya alami. Karena ilmu yang saya dapatkan pada waktu itu memang tidak ada, yang saya tahu itu hanya penyakit lambung, tukak lambung, seperti itu. Belum tahu tentang kecemasan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, saat ini teman-teman itu bersyukur, teman-teman sudah bisa menemukan grup Facebook, grup WhatsApp, di YouTube sudah banyak teman-teman kita yang sudah sembuh, yang berbagi pengalaman terkait dengan sembuh dari anxiety dan gangguan lambung. Nah, kita bersyukur, jadi teman-teman itu tidak sendiri sebenarnya. Teman-teman banyak yang berada pada posisi teman-teman, sehingga teman-teman itu semakin kuat. Ketika teman-teman ada mendengarkan orang yang sembuh dari anxiety disorder, pasti teman-teman itu akan lebih semangat, saya juga bisa sembuh. Tapi ketika teman-teman mendengarkan hal-hal negatif, orang meninggal dan lain sebagainya, apalagi orang yang jual obat, cek Anda, terus Anda itu dicek tensi Anda tinggi, pasti teman-teman itu panik. Terus jika tidak membeli obat ini Anda tidak akan sembuh. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa sederhana sekali ketika teman-teman sudah tahu ilmunya, apa yang harus teman-teman lakukan, bagaimana cara mengatasi pikiran negatif, bagaimana cara kita itu harus berpikir positif. Ketika teman-teman sudah tahu ilmunya, apa yang harus teman-teman lakukan, jaga pandangan, tetap jaga pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Jika ini teman-teman konsisten lakukan, pasti dalam waktu 1 bulan, ketika teman-teman konsisten dan komitmen melakukan ini, maka teman-teman itu akan sembuh, akan merasakan
manfaatnya sangat luar biasa. Tapi begini ilustrasinya orang yang terkena gangguan lambung dan gangguan cemas. Ketika diri Anda sudah merasakan ada perubahan yang sudah ada pada diri teman-teman, itu akan menumbuhkan semangat teman-teman. Ketika semula teman-teman itu hanya berbaring, hanya tidur di dalam rumah, terus teman-teman sudah bisa jalan walaupun hanya belajar, teman-teman itu akan merasakan rasa optimisme, rasa penuh semangat, saya itu bisa sembuh, saya itu sembuh, saya sembuh. Karena di sini musuh kita itu adalah pikiran negatif, gangguan cemas ini yang teman-teman harus perhatikan. Nah, semoga di video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kesembuhan teman-teman. Masih banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas, tergantung dari dirinya, apakah dia kuat, apakah dia itu mampu dijaga mentalnya. Nah, itu yang menjadi pendorong untuk sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.